Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rasulullah. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Miftahul Hudud almarhum Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hudud Kiai Haji Muhammad Tabrani. Yang terhormat Majelis Pimpinan 1 dan Majelis Pimpinan 2, dan saya banggakan santriwan dan santriwati yang berbahagia. Terbanyak singkat saja yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada santriwan dan santriwati, ustaz dan ustazah yang telah mensukseskan acara ini. Tanpa dukungan beliau, tanpa dukungan mereka, mungkin acara ini tidak akan berjalan lancar seperti saat ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan ribuan minta maaf saya mewakili jajaran panitia, mengucapkan ribuan minta maaf karena tidak ada manusia tanpa salah. Tidak ada manusia tanpa salah. Begitupun acara ini banyak salah di sana, di sini. Singkat saja, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa dia? Enggak kuat. Kamar sana bocor ya? Iya. Pojok sana ya? Di jalan sana ya? Bocor. Ekornya ke dia, cek ya, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, laulaka ma khalaqtu aflak.
Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Al-ayat. Anak-anakku sekalian, putra putri pondok pesantren Miftahul Sudur yang tak henti-hentinya semoga ini dijadikan sebuah ungkapan cinta ayah ke kalian, karena di mata ayah kalian itu wildanun mukhalladun. Ayah tidak pernah melihat kalian itu hanya sebatas sekedar seorang santri, tapi ayah melihat kalian itu adalah anak-anak yang dititipkan di pondok ini sebagai perwujudan anak-anak yang nanti akan kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz Irfani dengan seluruh kepanitiaannya yang sudah berjibaku dari beberapa waktu dan beberapa hari yang lalu untuk terlaksana dan terselenggaranya acara ini dengan baik, dengan lancar. Syukur alhamdulillah dari pagi tadi sampai saat ini acaranya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Juga ayah ucapkan selamat kepada peserta Jambore Hari Santri Nasional yang baru pulang ya, di bawah Ustadz Fauzan. Syukran ala ihtimamikum. Berapa kali kita dapatnya banyak ya? 6 ya? 6 kali juara. Alhamdulillah. Ayo kasih semangat ya, tepuk tangan yang mulia. Nggak sia-sia ya, pulang naik losbak kehujanan nggak sia-sia. Itu semangat juangnya santri tuh gitu. Sepanjang jalan itu kalau ngelihat statusnya Ustadz Fauzan itu ya, statusnya Ustadz Fauzan itu sepanjang jalan itu sholawat Bani Hasyim. Allahumma sholli ala nabi rasul. Itu luar biasa. Nggak ada urusan sama hujan, nggak ada urusan sama lelah, gitu ya. Semangat juangnya tetap terpelihara. Sallu ala Nabi Muhammad. Acaranya nggak usah terlalu malam karena adik-adiknya juga belum pada makan ya. Nanti disesuaikan saja, kalau nasi liwetnya sudah selesai, sudah matang, disegerakan. Setelah itu sebenarnya gini, di beberapa pesantren klasik, contoh ayah beberapa kali datang ke pondok pesantren Benda Kerep di Cirebon ya. Kalau penyelenggaraan maulid itu sederhana gitu. Sederhananya gini, tetap diadakan perayaan, setelah itu malam iktikaf. Nah, malam iktikaf itu dimulai dari jam 10 sampai jam 12, itu pembacaan sholawat gitu. Jadi anak-anak itu, santri itu harus baca sholawat sedaya kemampuannya sampai jam 12 tengah malam. Ini luar biasa, ini patut untuk bisa kita implementasikan. Tapi nggak mungkin sampai jam 12 dulu, sejam dulu ya. Sholawatnya apa sih? Misalkan ya, sholawatnya yang mau diamaliakan adalah sholawat bil qulub gitu ya. Ayo baca sholawat bil qulub, mau berjamaah juga gak apa-apa gitu ya. Atau sholawat kamilah ya,
Secara asal itu ada 4.444. Ayo dibagi, misalkan santri berapa orang nih? Santri ada 200 dengan gurunya 20, 220 berarti 4.444 dibagi 220, satu orang dapat berapa? Kan gitu. Nanti tujuannya satu ya, minta ilmu yang manfaat. Wah itu pasti jaspleng tuh. Dapat itu mesti. Ya. Ketika satu sholawat ya dengan bilangan tertentu dia diamalkan berjamaah ya. Pasti itu tanzilur rahmah wa tahsulul barakah, pasti itu. Yakin pasti. Karena sesuatu yang mustahil untuk didapatkan dengan jalan sholawat itu tidak ada yang mustahil. Dapat. Ya. Nah makanya tadi ayah di kelas berapa tuh? Kelas berapa itu? Kelas 3 ya? Kelas 3 sanawiyah. Tadi yang baca Quran siapa? Akbar ya? Mana Akbar? Temanya kurang tepat. Temanya Maulid, ayatnya Isra Mi'raj. Ayatnya Isra Mi'raj. Kan? Makanya tadi ayah bilang bersama-sama sama hadiah, di ini Isra Mi'raj apa muludan nih? Muludannya, oh muludan. Ya. Nanti gini pengurus, bukan salah Akbar, bukan. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Nanti pengurus gitu ya. Kalau misalkan temanya apa sih? Temanya Maulid gitu. Cari ayat dalam Quran, ya. Yang korelasinya itu ada dengan Maulid. Gitu. Ya. Tadi acara sampai jam 10 aja tadi. Setelah itu istirahat ya. Istirahat. Oke. Sudah lapar atau gimana nih? Lapar nggak? Wah, ini santri sekarang yang zaman kiwari teh santri teh. Ya. Kabel kinangan sare, jangan sare. Ya. Jajan beki, sare beki, duduk, ya. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim, ada lafzul jalalah, ada sifat mutlak Allah yang bernama Rahman Rahim. Nih, yang kita lihat ya, denge, guru lagi denge. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala berasma lafzul jalalah dan dia masih sendiri dengan keesaannya, belum ada ruang dan waktu. Dia hanya sebuah nuqtah, sebuah titik. Titik ini kalau diturunin ke bawah jadi alif, dipengkolin sedikit dikasih titik di bawahnya jadi ba, dipengkolin lagi dikasih titik dua di atas jadi ta, begitu juga jadi ta, jadi ja, sampai jangan jadi ya. Makanya kenapa dikatakan lafzul jalalah itu isim ma'rifah ya. Karena dia tidak butuh subjek dan objek. Dia nggak butuh. Kalau yang disebut jumlatul mufidah, yang disebut kalimat adalah rangkaian beberapa kata yang disusun berdasarkan kepentingannya. Contoh, Budi pergi. Kepentingan Budi pergi itu kemana? Ke pasar kan? Ke sekolah kan? Ke perpustakaan kan? Atau kemana?
Misalkan Budi pergi ke pasar, subjeknya siapa? Objeknya? Budi pergi titik-titik, bingung nggak? Bingung nggak? Bingung. Ada subjek tanpa objek. Satu redaksi kalimat rangkaian dari beberapa kata. Ketika kata-kata itu terangkai jadi satu menjadi satu kalimat sehingga ada redaksi, baru bisa dipahami. Tapi Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh itu. Maka ketika dia ingin disembah, ketika dia ingin diaku sebagai Rabb, dia katakan dirinya, innani Allah. Sesungguhnya dokter itu adalah Allah. Baru itu berasma tuh. Alif, lam, lam, ha. Alifnya salbiyah, lamnya maknawiyah, lam kedua ma'ani, haknya nafsiyah. 4 huruf ini terangkai dalam satu ungkapan yang kita sebut sifat 20, wujud sampai dengan mutakalimah. Ada haknya Allah, ada haknya makhluk. Lalu dia ciptakan makhluk. Kalau di langit dan kitab-kitab terdahulu ditulisnya Ahmad, tapi kenapa ketika turun ke dunia namanya berubah jadi Muhammad? Di dalam suhuf Ibrahim disebut Ahmad, di dalam Taurat disebut Ahmad, di dalam Tabut disebut Ahmad, di dalam Injil dan Zabur serta yang lainnya disebut Ahmad. Tapi kenapa ketika turun ke bumi disebut Muhammad? Karena dia Ahmad biduni mim dan Muhammad biduni mim. Makanya meskipun baginda Nabi itu manusia sama seperti kita, iya, tapi juga nggak sama. Rasulullah itu hanya punya tulang tunggal. Manusia itu ruas tulangnya 2. Makanya Rasulullah itu nggak gini duduknya, ndak. Baca riwayatnya. Rasulullah itu kalau duduk tuh gini, nggak gini. Kenapa? Tulangnya beda, struktur organ dalamnya beda. Muhammadun basyarun mithlukum, benar, tapi laisa kal basyar, nggak sama juga. Enggak sama. Mana ada manusia yang nggak punya bayangan? Kasih saya contoh. Ada manusia yang nggak punya bayangan? Ada makhluk yang nggak punya bayangan? Apa yang kita saksikan pasti ada bayangannya. Kenapa? Karena terjadinya fotosintesis. Bukan berarti Rasulullah itu dilindungi awan, tidak. Makanya Rasulullah itu tunggal, dia nggak ada bayangan seperti kita. Itu yang menandakan beliau itu nggak sama dengan kita. Mau disamain kayak gimana? Ya, enggak, ayah, kita itu dengan beliau itu bedanya cuma sedikit. Iya, setuju kalau itu. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Iya, kalau Rasulullah itu sedikit apa?
Sedikit apa? Sedikit ngantuk. Kalau kita sedikit-sedikit ngantuk. Enggak beda banyak, cuma sedikit aja bedanya. Tapi yang sedikit-sedikit ini beda sama wasumur. Enggak banyak kita bedanya. Makanya gini, ada yang mengatakan Rasulullah itu, baginda Nabi Muhammad SAW itu nggak usah dipuja-puja, sama seperti kita. Wah, ini manusia bodoh. Kalau dia juga mengatakan ngapain juga maulid diadakan, sama halnya dia mengatakan ngapain juga Rasulullah itu ada. Ya. Makhluk itu nggak akan ada kalau nggak ada beliau, tuh nggak ada, nggak ada. Selesai. Lawang maharnya Adam dengan Hawa itu salawat sama beliau. Kalau nggak ada maharnya nggak jadi nikah, nggak mungkin ada anak 21. Adam itu anaknya berapa? 21. Yang tunggal Nabi Sis. Habil dibunuh, Qabil tetap genap jadi 20. Kalau enggak Sis nikah masih ada. Ya. Akhirnya apa? Atas bawah. Ya. Qabil tetap nikah dengan Labuda. Ya. Ikrimah dinikahkan oleh Sis. Ya. Sis itu anak Nabi Adam yang proses kejadiannya beda dengan anak-anaknya yang lain. Kenapa? Maaf. Sperma Nabi Adam itu tidak dibuahkan di dalam rahimnya Siti Hawa, tapi di luar. Tapi atas izin Allah jadi. Makanya Nabi setelah Nabi Adam ya Sis. Setelah Sis Malkan, setelah Malkan Khidir. Jadi kalau ada yang nanya dari mana Nabi Khidir? Nabi Khidir itu cucunya Nabi Sis, cicitnya Nabi Adam. Yang mandiin jenazah Nabi Adam adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan salah satu Nabi yang masih ada berkeliaran di alam dunia ini yang masuk kaum mumtadir adalah beliau, satu di antaranya. Mau ketemu? Mau ketemu? Nah, ntar kasih tahu caranya. Nggak ada ras manusia tuh, nggak ada, nak. Kalau nggak ada salawat sama beliau tuh nggak ada. Sumpah demi Allah, nggak akan ada. Makhluk nggak ada. Makanya baginda Nabi itu bukan manusia paripurna, tapi makhluk paripurna. Hadis kuncinya masyhur kalau sering dibaca, laulaka makhluk aflak. Kalau Allah nggak ciptain baginda Nabi, nggak akan Allah cintain semesta ini. Kan ada yang nanya gini, ngapain juga Allah mesti nyiptain Rasulullah, ciptain aja yang lainnya. Benar, tapi Allah bekerja melalui sunnahnya. Itu yang disebut hukum sebab akibat. Kata-kata kun dengan fayakun kan ada huruf fa dengan ya. Nggak ada kun, nggak ada ya. Kun, fayakun tetap ada jeda huruf fa dengan huruf ya. Emang Allah kerja sendirian? Mau nurunin hujan di Cibuntu. Allah bilang hujan turun dong di Cibuntu. Enggak. Allah itu dengan kemahaannya nggak ikut campur urusan begitu. Tapi semuanya itu dalam pengawasannya. Makanya dalam surat Yasin disebutkan kullun fi falakin yasbah. Yasbah itu berputar sesuai garis edarnya. Artinya apa? Allah sudah menerapkan satu sistem yang mana sistem ini baku sampai kiamat terjadi. Kalau matahari terbit dari timur, nggak mungkin dia terbit dari barat. Pasti dia terbit dari timur dan gelap di barat. Itu sunatullah. Makanya Sultan Aulia paham benar ketika beliau lagi khalwat, iblis datang. Dia bilang, aku ini Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Sudah cukup khalwatmu kepadaku. Maka hari ini apa yang aku haramkan, aku halalkan padamu. Ya nggak mungkin kita. Apa yang menjadi ketentuannya baku, nggak berubah. Makanya kalau ada orang ngapain harus pakai wasilah Rasulullah, ngapain nggak langsung kepada Allah? Kasep gelis. Antum
keluar dan hadir di alam dunia ini ngebrocot sendiri apa wasilah ibu bapak? Wasilah ibu bapak. Begitu keluar dari perutnya ibu langsung gede apa bayi dulu? Bayi dulu. Entah ujuk-ujuk KBG. Orang makan juga sesuap-sesuap. Dan tidak mungkin ada orang makan langsung satu piring. Glok-glok-glok. Dan orang ayah juri kita gitu-gitu amat. Pernah lihat juri? Siapa tuh? Salah satu pertanyaan ayat dulu begini, apakah bangsa jin makannya sama dengan bangsa manusia yang sesuap-sesuap? Ternyata sama. Makanya benar tuh, Bang Fikrul mergokin ayat. Saya dari mana? Dari bawah. Jam berapa? Jam berapa? Setengah 12 ada? Setengah 12 ya? Ya yang atas kan setengah 12 ya sama warungnya. Cuma tertib kalau bangsa jin, nggak kayak kita makannya, udah kayak bebek. Duduknya juga ngemok. Iya, kita masal jadi, jongkok jadi, sila jadi, iya, ngemok jadi. Kan nggak ada orang yang makan langsung di piring itu gelap-gelap, nggak ada. Pasti sesendok. Terlepas sendoknya sendok umum apa sendok semen kan nggak tahu. Nggak ada nak. Kalau ada yang mengatakan nggak perlu juga Allah cintain Rasulullah, Allah nyiptain makhluk yang lain itu bisa saja bisa. Cuma beda ceritanya nanti. Beda. Ada yang bilang Rasulullah itu sudah wafat 14,5 abad yang silam, mata lu picek. Kalau Rasulullah wafat siapa yang jadi utusan bos? Ya, kalau Muhammadnya iya, bin Abdillahnya itu lakon biasa. Tapi kalau lakon kerasulannya wafat, gendeng kamu. Karena yang namanya risalah terus hadir sampai yaumaz saat. Ya. Jadi gitu yang bilang, kalau ada Rasulullah itu wafat, ya, picek matanya. Kalau Muhammad bin Abdullahnya iya, ya, karena yang namanya jasad itu ya nggak mungkin bertahan lebih dari 200 tahun. Tapi kalau Nur wafat nggak kira-kira? Nur wafat nggak? Nur wafat nggak? Nur wafat nggak? Wafat Nur Halimah. Zahid
وبارك عليه النبي صلوا عليه صلوات الله وينال البركة كل من صلى صلوات الله وينال البركة كل من صلى النبي صلى الله
Assalamualaikum, selamat ucapkan para undangan yang baru terangkat dengan salam. Nabi kan sunnah cerita Muhammad karena mulia. Hapunan Aceh menjauh di matok, hapunan Aceh menjauh di matok, menjauh di matok budaya luar. Amin Allah sembah amin kurang mungkin doa berkat rahmat Allah yamin namroh Aceh mampu sejahtera. Amin Allah sembah amin kurang mungkin doa berkat rahmat Allah yamin namroh Aceh mampu sejahtera. Le ale di kamana gunung salam, le ale di kamana gunung salam, le ale taje ujung beredam tingge kaje beredam kalau pulau pinang di beredam paman pujo lama pertama yang di dalam minyak malabo taje ujung beredam tingge kaje beredam kalau pulau pinang di beredam paman pujo lama pertama yang di dalam minyak malabo tidinglah haden hai embot lari dinglah embot lari ding hewa
Allah. Ele umbala, ele matule, ele matule, ele umbala, ele matule, ele matule, ele umbala, ele matule, ele matule. Hei jala, kunila lamile jala, toi jala, menari lamato jala, terangkulan, menari lamato labu jala, toi jala. Ya Allah alaiha, alaiha lahu lamana ala bumbu. Hawa dalam hirata wala barat ayah buka jagat. Di hari peripe bunga aulia ya Allah alaiha, alaiha lahu lamana ala bumbu. Hawa dalam hirata wala barat ayah buka jagat. Di hari peripe bunga aulia ya Allah alaiha, alaiha lahu lamana ala bumbu. Hawa dalam dirantau-rantau lah barat ayah bunga jagat. Di hari peripe bunga aulia ya Allah alaiha, alaiha lahu lamana ala bumbu. Hawa dalam dirantau-rantau lah barat ayah bunga jagat. Di hari peripe bunga aulia ya Allah alaiha, alaiha lahu lamana. Kiding laha den ha, kiding laha den ha, la embuat la kiding la embuat ha, kiding hai lola gaden ha, hai lola gaden ha, ke hare macam, Dikalandi hai haula, dikalandi hai haula,